Tadi itu saya masih ada satu yang nggih. Anu panas tak ngidupne kipas angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu tamawzan ila Musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bima fi ulumi ma fi darin amin. Tabarukan ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' tullabi hadil majlis. Sya'lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Izin untuk share. Apa sudah kelihatan? Lihat Pak. Tolong Yeah. dibesarkan dikit Pak. Yeah. Lihat Al-Quran. Yeah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 69 berarti ini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن
فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula wa man, dan barang siapa itu yuti' taat siapa man Allah kepada Allah war rasul dan kepada Rasul. Bima di dalam sesuatu umira yang telah diperintah siapa man bihi dengan ma faulaika maka mereka itu ma'alladzina bersama-sama dengan orang-orang banyak dan nama yang telah memberi nikmat siapa Allah alaihim kepada alladzina minan nabiyyina, yaitu dari golongan nabiyyin para nabi, wasiddiqina dan para siddiqin. Siddiqin afadili ashabil anbiya'i, yaitu paling utama-utamanya para sahabat-sahabat Nabi, limubalagatihim karena sampainya siddiqin fisidqi di dalam kebenaran, watasdiki dan membenarkan, wasyuhada'i dan kepada para syuhada, al-qatla artinya orang-orang yang terbunuh fisabilillahi di dalam jalan Allah, wassalihina dan orang-orang soleh. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, ini kemarin membahas mengenai beberapa perangai daripada orang-orang munafik. Dan sudah diceritakan mengenai perangai daripada Abdullah bin Ubay. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, fima umira bihi di dalam apa-apa yang telah diperintah, di dalam apa saja atau perkara-perkara yang diperintahkan. Luas ya perkara yang diperintahkan, ada kalanya terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan pergaulan dengan alam dan sebagainya. Maka mereka itu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Nanti mereka bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Yaitu para nabi, para siddiqin, ya, para nabi, para siddiqin, para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang paling utama karena tingkatan mereka sudah sampai kepada maksimal daripada sahabat Nabi, yaitu mereka sendiri benar atau jujur, tetapi mereka sendiri membenarkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini karakter daripada siddiqin, benar dan juga membenarkan. Kemarin juga sudah saya sampaikan contohnya yang namanya sifat siddiq, ini keputusan yang melampaui terhadap hasil olahan daripada logika akal manusia.
terlambat. Kalau logika dibandingkan dengan sidik itu masih cepat sidik. Kebenaran diambil, tetapi melampaui dari jalur logika. Logika perlu mengolah. Wasyuhada'i dan para syuhada. Syuhada itu orang-orang yang terbunuh di dalam jalan Allah. Ini di dalam agama orang-orang seperti ini sangat dimuliakan. Dan mereka sendiri memang levelnya sudah sampai di situ. Para pahlawan negara kita yang telah gugur itu dalam mengerjakan peperangan, ini tidak terpikir lagi mengenai takut nanti kalau kena tembak bagaimana. Tidak. Karena level mereka sudah terbayang bahwa ini adalah jalan kebenaran. Karena ini jalan kebenaran, nanti balasannya itu ini balasannya sudah jelas terpampang di hadapan mereka, surga sudah kelihatan. Seperti itu ya, siapa? Asia, istrinya Firaun. Itu kan ketika ketahuan bahwa dia itu beriman terhadap Tuhannya Musa, maka akhirnya disiksa. Tetapi di dalam doanya, pada saat disiksa, ditelantangkan di terik matahari yang sangat panas gitu. Dan ini mau dibunuh dengan melemparkan, menjatuhkan batu yang gede. Tapi sebelum itu Asyah berdoa kepada Allah. Qalat Rabbi banili indaka baitan fil jannati. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidz dzalimin. Ya Allah, tolong saya dibangunkan rumah ya di sisimu di surga. Sehingga saya selamat dari Fir'aun dan tentara-tentara Fir'aun. Saya selamat dari orang-orang yang zalim. Nah, ketika menengadahkan kepalanya ke atas, ini tampak di atas dari Asia itu gambaran rumah yang sangat bagus yang ya diperlihatkan rumahnya dia, calon rumahnya dia di surga. Sehingga rasa sakit itu enggak terasa sama sekali karena ya sakit itu sudah tidak terasa karena jiwa ini sudah terbawa ke sana. Sehingga ketika ya tentara Firaun ini menjatuhkan batu di tubuhnya Asia, ini seperti tinggal kelontongan yang dia seperti barang mati. Jadi tidak ada rasanya apa-apa. Ini contoh. Demikian pula diceritakan ketika para sahabat Rasulullah ini berperang. Maka yang tampak di hadapan mereka itu adalah surga itu sudah menanti. Kalau laki-laki ya bidadari-bidadari itu sudah menunggu, menanti. Dan itu rasanya pengen segera meloncat menuju ke situ. Dan sehingga perang itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Mereka berkesimpulan perang itu bagi orang mukmin ini selalu menguntungkan. Kalau kalah ya berarti syahid, kalau menang berarti mendapatkan kejayaan. Makanya ada simbol mut ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, gitu. Kalau itu berlaku untuk itu ya. Imannya harus ditata betul. Kalau tidak ya banyak sekali kasus-kasus. Orang sudah merasa syahid tetapi ternyata hubungannya dengan kedua orang tuanya tidak bagus. Nah, ini harus dibaguskan dulu. Orang mengira syahid padahal dengan tetangga sekitarnya itu menyakiti terus saja lewat omongan-omongannya. Nah, ini sebagai penghalang bagi orang untuk memperoleh kesyahidan. Wassalihin, kalau orang-orang soleh, ini adalah orang yang ini tafsirnya ghairum wa ghairiman, selain orang dzikra yang telah disebutkan siapa man. Jadi selain nabi, selain syuhada, selain siddiqin, ini orang-orang yang soleh. Orang soleh itu orang yang
punya ilmu, dengan ilmunya mengamalkan. Kalau punya harta, dengan hartanya menginfakkan. Kalau punya ilmu dan harta, maka dengan ilmunya mengajar, dengan hartanya dia juga menginfakkan. Ini gambaran orang-orang soleh. Jadi hatinya itu berada pada kondisi mapan ya, hatinya mapan. Ya, apa-apa yang ada pada dirinya itu selalu diusahakan bergerak untuk terkonversi menjadi amal-amal soleh. Jadi kalau amal soleh itu yang terjadi bukan pengorbanan, tetapi pentacarupan. Pentacarupan, seperti orang nabung aja, tapi ini hanya lokasi nabungnya itu adalah lokasi nabung di akhirat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau lokasi nabung di dunia ini kan lokasi nabung di dunia ini ditabung, ditinggal mati tabungannya juga enggak ke bawah. Jadi ya itu enggak ke bawah. Tapi kalau di akhirat orangnya mati tabungannya oh ternyata ke bawah. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna dan bagus siapa ulaika orang-orang tersebut apanya rafiqan persahabatannya. Artinya persahabatannya orang-orang yang pada artinya para sahabat fil jannati di surga. Di ayas tamia. Jadi orang-orang tadi walaupun levelnya itu beda-beda, para nabi mestinya ya berada pada level yang tinggi. Para syuhada juga berada pada level yang tinggi tapi berbeda dengan levelnya para nabi. Tetapi mereka itu bisa bersama-sama. Dan isinya itu ya hanya nikmat gitu. Di ayas tamta'a dengan jika bersenang-senang siapa man biha di dalam jannah biru'yatihim dengan melihat kepada ulaika atau alladzina an'amallah wal khuduri dan hadir mahum bersama dengan alladzina wa ingkana dan walaupun ada apa makir ruhum tempat tinggalnya alladzina fidarajati di dalam itu fidarajati di dalam tingkatan-tingkatan al-aliyati yang tinggi bin nisbati dengan dinisbatkan atau dibandingkan ila ghairihim kepada selain daripada alladzina an'ama. Jadi mereka nanti bisa bersama-sama, bisa melihat kepada mereka yang diberi nikmat-nikmat itu sudah kenikmatan yang luar biasa loh ya. Di dunia kalau orang melihat kalau orang suka dengan presiden itu, kalau suka dengan sastrawan, dengan pujangga, luar biasa. Apalagi dengan Nabi Muhammad ya, luar biasa. Dengan para sahabat, luar biasa. Ya, dengan orang-orang, dengan syuhada juga luar biasa. Dengan orang-orang yang soleh, walaupun levelnya itu berbeda-beda, tetapi mereka nanti bisa berkumpul bersama. Titik. Dari adapun hal tersebut, kaunuhum artinya adanya alladzina nama ma'aman dalikal fadlu. Kaunuhum ma'aman, kaunuhum adanya ulaik itu ma'aman bersama-sama dengan orang itu kira yang telah disebutkan siapa man. Lafal dalika itu mubtada'un mubtada. Khobaru adapun khobarnya mubtada itu al-fadlu, lafal al-fadlu. Itu al-fadlu anugerah minallahi dari Allah. Jadi bisa melihat kepada para nabi bersama-sama dengan para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, sholihin itu adalah merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Anugerah. Warasanya senang kumpul dengan orang-orang yang jelas-jelas, kumpul dengan orang-orang yang kait ya,
pemandu-pemandu, pembimbing-pembimbing itu senang. Minallahi dari Allah. Tafadhala telah memberi anugerah siapa Allah bihi dengan fadl alaihim kepada ulaik la annahum tidak sesungguhnya ulaik itu naluhu memperoleh siapa ulaik hu akan al-fadlu bitaatihim sebab taatnya ulaik. Keadaan seperti tersebut itu bukan karena taat-taat mereka ya. Karena taat maka dimasukkan ke dalam surga. Bukan itu ya. Taat itu menyebabkan turunnya anugerah dari Allah atau fadl dari Allah kepada orang tadi. Kalau orang itu mengerjakan amal soleh yang banyak, itu bukan sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga, tetapi itu adalah merupakan penyebab dari turunnya fadl atau anugerah dari Allah Ta'ala. Karena betapapun banyaknya manusia itu beribadah, kalau dipakai untuk menebus surga itu masih jauh sekali. Jangan dikira bahwa kita ini orang-orang yang mampu untuk menebus masuk dalam surga itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Maka yang kita kejar itu adalah bagaimana memperoleh anugerah. Ini kelempar saya. Benda. Bagaimana memperoleh anugerah. Bentar, minum. Ya, anugerah dari Allah. Contoh anugerah ya, seperti Imam Ghazali. Itu karangannya banyak. Kemarin saya baru ketemu sastrawan. Namanya Pak Nasruddin Owe. Ini zamannya Pak Jawawi Imron itu karangannya sudah sampai 320 bukunan sampai sekarang. Nah ini ya orang seperti itu ya amalnya berarti sudah banyak banget ya. Tapi jangan dikira bahwa karena amal yang sebanyak itu yang menyebabkan orang itu masuk surga. Makanya seperti Imam Ghazali ini karangannya banyak, level dari ibadahnya sudah sangat tinggi sampai kepada level sufi. Nah, tapi ternyata bukan karena karangannya yang banyak, bukan karena kesalehannya itu yang menjadikan beliau masuk surga. Ada ulama yang memimpikan kepada beliau, yaitu kenapa kok Allah itu sampai menurunkan rahmatnya kepada atau menurunkan fadlnya kepada Imam Ghazali. Karena suatu saat Imam Ghazali itu menulis atau mengarang buku. Pada saat menulis gitu, zaman dulu yang namanya menulis itu menggunakan mangsibak. Jadi modelnya penanya itu dicelupkan ke tinta, kemudian hasil dari celupan itu dipakai untuk menulis. Berarti pada ujung pena itu terkandung kumpulan daripada cairan pena, inknya itu. Nah, ini kemudian pada saat beliau nulis ada seekor lalat yang hinggap di ujung penanya itu. Maka Imam Ghazali memberhentikan nulisnya, memberi kesempatan pada seekor lalat itu untuk meminum cairan penanya. Setelah kenyang, lalat itu terbang. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan menulisnya lagi. Nah, itulah yang menjadikan Imam Ghazali itu menjadi dirahmati atau dikasihi oleh Allah Ta'ala. Karena dia telah mengasihi terhadap seekor lalat untuk minum karena kehausan, terjebak karena itu. Nah, itu ya pas nulis memang, tetapi tidak bagian tulisan-tulisannya, tetapi karena memberi kesempatan kepada makhluknya Allah itu
untuk menikmati air minum dari tintanya itu sehingga sampai hilang hausnya, sampai kenyang. Maka dari situlah bisa menarik terhadap fadl atau anugerah dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi memang kita ini perlu terus melakukan amal, tapi jangan jangan meyakini, jangan memaksakan diri, jangan menganggap bahwa amal inilah yang menjadikan saya masuk surga. Bukan. Tetapi karena fadl atau anugerah dari Allah Ta'ala, terserah Allah nanti itu memilih dari bagian amal kita itu yang mana. Mungkin amal yang tidak kita duga-duga, itu yang menjadikan fadlnya Allah. Ada seseorang yang berdoa terus Rabbana atina fid dunya hasanah mulai dari SMP sampai tua. Ketika SMP ya dia nggak tahu artinya Rabbana atina itu apa. Pokoknya diucapkan terus. Nah, suatu saat Allah itu berkenan untuk mengabulkan terhadap Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Tapi di bagian mana? Enggak tahu. Jadi makanya doa itu yang sudah diistiqomahkan itu jangan sampai ditinggalkan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan Allah nanti mengambil fadilah atau mengambil fadl atau anugerah, penyebab dari memberikan anugerah itu karena itu. Yang tidak disangka-sangka. Jadi walaupun kecil jangan remehkan suatu amal itu. Ya. Ada lagi, siapa itu? Orang sudah beribadah lamanya 30 tahun. Dan ibadahnya itu serius. Kemudian minta reward, balasan surga kepada Allah Ta'ala. Nah, Abu Yazid Al-Bastami, ini juga tokoh sufi. Abu Yazid Al-Bastami sudah beribadah lamanya 30 tahun. Dari ibadahnya dia itu kemudian minta itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Masukkan ke dalam surga. Wah, malaikat langsung diutus oleh Allah. Sana temui Abu Yazid bilang bahwa ibadahmu yang sekian banyak itu, kan ini mau kita masukkan ke almari penyimpanan amal itu, tapi ternyata sholatnya sudah enggak ada. Mau kita masukkan ke almari penyimpanan amal, tapi sholatnya sudah enggak ada, sudah penuh. Kalau kamu mau, ya kamu kalau ibadah jangan tampilan kamu yang kayak gitu. Jadi itu untuk pelajaran bagi Abu Yazid. Kamu jadi ahli ibadah, tapi jangan menampakkan diri sebagai ahli ibadah. Termasuk kamu jadi ahli sedekah, tapi jangan menampakkan diri sebagai orang kaya. Kamu ilmuwan, tapi jangan menampakkan diri sebagai orang yang kaya. Orang biasa, ini yang berharga tinggi itu yang kayak gitu-gitu. Orangnya hebat, tetapi tampilannya biasa. Orangnya kaya raya, tetapi biasa. Tukang amal, tetapi seperti orang miskin. Bahkan kalau mau lagi itu seperti orang miskin. Orangnya kaya raya tetapi tampilannya seperti orang miskin. Orangnya ahli ibadah tapi tampilannya seperti orang kumuh. Nah ini yang karena di antara wali-wali Allah ini dia tidak mau karakternya, tidak mau diketahui oleh orang atau umum. Kalau sampai diketahui oleh orang, maka dia akan berusaha bersembunyi lagi. Entah caranya seperti apa. Tidak mau diketahui oleh orang. Di antara karakter daripada wali-wali dari Allah. Kalau wali-wali malah tukang, apalagi promosi atau di promosi-promosikan di surat kabar. Ini bukan seperti itu.
Jadi dia tidak mau malah diketahui kewaliannya. Dia pengen dianggap sebagai orang tidak terlalu menganggap, nggak masalah. Orang tidak menganggap kepada dia nggak masalah. Jadi dia berjaya menurut langit, tetapi tidak berjaya menurut bumi. Dia menjadi orang yang mulia menurut ahli langit, walaupun dia menjadi orang yang hina menurut ahli bumi. Ini orang-orang yang memperoleh fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi anhum. Ya. Jadi iya, karena saya pernah punya teman itu karena menjadi mentor dari belajar membaca Quran lah. Mentor. Merasa bahwa yang diajari itu sudah betapa banyaknya. Nah, katanya ini kalau dipakai untuk masuk surga itu sudah sisa-sisa. Nah, wah, ini kalau saya pakai untuk masuk surga ini sudah sisa-sisa. Nggak boleh ya kayak gitu itu, Masya Allah. Nggak boleh. Nggak kurang jalan bagi Allah itu untuk mengangkat derajatnya orang yang dikehendaki, melengsarkan orang yang dikehendaki. Ya, jadi orang yang hebat bisa jadi jatuh, orang yang rendah bisa jadi tinggi. Ini bagi Allah sangat mudah sekali. Dan itu bukan merupakan alat untuk menembus kepada surga, tetapi itu merupakan alat untuk mengklik, merancang terhadap munculnya rahmat atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Baterai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah billahi terhadap Allah apanya aliman, zat yang maha mengetahui. Wakawa billahi anima. Ai bitawa bil akhirati, artinya dengan pahala akhirat. Ai fafiku, maka percayalah kalian semua bima terhadap apa-apa akhbara yang telah memberi kabar siapa Allah kepada kalian bihi dengan percayalah. Jadi kan Allah itu sebagai pencukup. Ya, Allah itu mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan, tidak ada bagian-bagian yang terlena untuk tercatat. Semuanya terdokumentasi dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka, dan tidak mengabarkan atau memberitahukan kepadamu Muhammad mitla khabirin, akan semisal dari zat yang maha memberitahu. Tidak ada pemberitahu, pengkhabar yang levelnya itu seperti Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah memberitahu kepada hal-hal yang gaib seperti itu, yaitu orang yang taat kepada Allah itu nanti akan bersama-sama dengan syuhada, siddiqin, para anbiya dan para sholihin. Itu kan berita dari Allah Ta'ala, dan itu adalah real, itu adalah nyata. Tidak ada pihak yang mampu memberitahukan hal seperti itu dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalau kita pikirkan, kita ini berada di
alam. Kita ini berada di bumi. Alam semesta itu luasnya segitu. Ya, macam-macam silakan dipotret foto-fotonya di universe itu seperti apa. Nah, kita ini berada di situ. Sebenarnya kan, coba saya ambilkan gambar alam semesta. Ada gini nih. Entah sembarang gambar yang mana. Gambar yang ini juga boleh alam semesta. Ini kan potretnya manusia. Di sana itu masih sangat banyak lagi hal-hal yang belum terpotret. Ini bagian yang sangat kecil. Misalnya ini, kita diizinkan untuk berada di salah satu planet ini. Kira-kira, Masya Allah, atas dasar apa kita ini kok bisa terpilih menjadi penghuni dari planet ini gitu, buat dipikirkan. Karena ya alam semesta itu luasnya segitu, yang bisa ditempati oleh manusia itu hanya salah satu planet, dan kita adalah orang yang terpilih untuk menempati tempat itu. Berarti kita ini orang yang super khusus. Atas dasar apa Allah itu kok kemudian bisa berkenan memilih kita sebagai penghuni daripada bumi itu. Nah, sudah seperti itu kemudian atas dasar apa kita ini kok berani melawan terhadap manusia, itu kok berani melawan terhadap Allah, manusia berani mengabaikan terhadap Allah Ta'ala. Nah, ini kalau dianggap sebuah fasilitas, ini kan fasilitas nggak terhitung sama sekali buat kita. Harganya itu tidak terukur setiap saat diberikan kepada kita. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, isinya adalah syukur kita itu yang tidak ada dibanding dengan pemberian dari Allah. Lebih banyak lupanya dibanding dengan ingatnya untuk nggak cukup syukur kok hanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak cukup kayak gitu. Karena fasilitas yang diberikan oleh Allah itu sungguh terlalu mewah buat kita. Ya, mau menerbangkan pesawat terbang butuh apa? Butuh ruang angkasa, disediakan oleh Allah. Nah, itu kalau tidak, itu harus nyewa. Berapa sewa yang harus diberikan. Selama ini sewa menyewa hanya antara manusia dengan manusia. Allahnya tidak mendapatkan bagian apa-apa. Itu kelakuan manusia. Nah, ini loh ya, kita ini sudah diberi fasilitas super mewah kayak gitu. Kemudian amal seberapapun, karena kita ini ukurannya betapa kecilnya, sangat kecil sekali. Kira-kira amal kayak apa yang bisa menembus terhadap surga bagi yang dilakukan oleh orang sekecil kita? Malaikat ciptaan Allah saja sayapnya bisa membentang dari ufuk timur menuju ke ufuk barat. Nah, kita ini seberapa? Nah, yang dikeluarkan oleh kita, seperti misalnya semut mengeluarkan tinju yang sekuat-kuatnya. Bagi manusia tidak ada nilainya apa-apa. Ya. Apalagi kita terhadap Allah Ta'ala. Padahal Allah sudah menyediakan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, sangat luas lagi dan abadi buat kita. Nah, kalau kita ingin terpilih, ya makanya taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita nanti itu mendapatkan fadl atau mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala. Itu jalurnya seperti itu. Termasuk di mumpung masih sehat, rajin-rajin beribadah, rajin-rajin digunakan untuk kebaikan-kebaikan gitu ya. Supaya itu bisa memancing terhadap rahmat dari Allah Ta'ala. Titik. Ya ayyuhalladzina, ayat 71, wahai orang-orang banyak amanu yang pada beriman, siapa alladzina khudhu, pada ambillah oleh kalian semua, khidrakum, akan kewaspadaan kalian semua, min aduwikum, dari musuh-musuh kalian. Iktarizu, artinya pada jagalah olehmu semua, minhu, dari aduun, wa tayaqadu, dan bangunlah kalian semua lahu, untuk aduun. Kalian punya musuh. Musuhnya itu ya musuh
musuh yang tidak suka terhadap kebaikan. Jadi orang ya ada golongan yang tidak suka kepada kebaikan itu ada dan memusuhinya yang musuh betul sampai ingin membunuh kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, gitu ada. Kok ada ya kayak ya nyatanya itu ada. Ya, di antara orang-orang yang semangat berbuat baik itu ada orang yang memusuhi terhadap kebaikan. Nah, oleh karena itu terhadap orang-orang seperti itu supaya kita berwaspada. Waspada itu ya seperti kalau vektor itu ada yang arahnya maju, ada yang arahnya mundur itu. Waspada ya. Jadi maju itu membangun kekuatan atau membangun perbaikan-perbaikan kualitas ibadah kita. Mundurnya itu adalah kewaspadaan kita. Kalau tensor namanya diadik gitu, maju mundur, diadik. Panahnya simbolnya tidak hanya panah satu ke kanan, tetapi ke kanan ada, ke kiri juga ada. Maju kena, mundur kena. Majunya itu berarti mengimprove terhadap kita, mundurnya itu berarti melakukan kewaspadaan dari musuh-musuh kita. Fangfiru maka larilah olehmu semua ain hadu, artinya pada bangkitlah kalian semua ila kita lihi untuk memerangi terhadap aduun. Jadi musuh yang seperti itu perlu diperangi. Artinya memerangi terhadap dzulmat, memerangi kepada tindakan aniaya itu adalah suatu kebaikan. Atau sebaliknya ngombyongi terhadap suatu tindakan aniaya itu adalah suatu dosa atau suatu perbuatan maksiat. Tubatin ila kita lihi, tubatin dalam keadaan kelompok-kelompok, syariatin yaitu pasukan-pasukan, ba'da ukhra setelah yang lain. Jadi bisa dalam bentuk peleton-peleton, tubatin. Jadi di dalam memerangi terhadap musuh itu bisa dibentuk suatu peleton-peleton. Awing biru atau larilah oleh semua jami'an dalam keadaan keseluruhan. Atau semuanya berangkat bersama. Bukan peleton-peleton tetapi berangkat secara bersama-sama. Strategi peleton-peleton itu yang pernah dilakukan oleh Sultan Salatin atau Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan daerah itu Palestina, Israel. Itu dulu kan daerah taklukan Islam yang menaklukkan Umar, dilanjutkan oleh yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Itu karena medannya berbukit-bukit, maka pasukan itu disembunyikan di belakang bukit sana, sebelah kiri, disembunyikan di sebelah kanan. Sehingga satu kelompok pasukan ini kelihatannya berani musuh itu mau mengalahkan, tetapi ketika musuhnya itu sudah keluar semua, maka ternyata ada pasukan yang muncul dari balik bukit yang satunya. Nah, ini strategi namanya gerilya kayak gitu. Dianggap sebagai gerilya, ini efektif. Tetapi aturannya itu diberlakukan. Jadi ketika perang, maka wanita-wanita itu supaya menyingkir dari kota, anak-anak juga menyingkir dari kota, orang-orang tua juga menyingkir dari kota, gitu. Kecuali yang tidak mau berarti dia itu memang rela untuk menjadi orang yang terjun di medan pertempuran. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imminkum laman la yubati'an. Dan dari sebagian kalian semua, laman niscaya ada orang layu batian niscaya melambat, sungguh-sungguh melambat. Siapa man ailayata akharanna, artinya betul-betul melambat. Siapa man andil kitali dari peperangan. Ini Allah memberitahu di antara kalian itu ada orang yang dia itu sebenarnya enggak suka perang. Maka ketika diajak perang itu melambat, ya melambat.
ketika diajak perang itu berusaha untuk ya kelihatannya berangkat tetapi mengambil posisi yang bagian akhir itu saja melambat, gerundelan. Enggak enak ya perang, enggak enak ya perang itu. Nah, upama terhadap saya, enggak usah perang atau dan seterusnya. Itu pertimbangan-pertimbangan bagi orang yang tidak suka untuk mengikuti kepada keputusan dari Nabi Muhammad untuk berperang. Ka Abdillah bin Ubay, seperti Abdullah bin Ubay. Ini adalah orang munafik. Abdullah bin Ubay itu orang munafik. Di kelompok Muslim dia mengatakan yes, di kelompok orang kafir dia itu orang musyrik dia itu juga mengatakan yes. Tetapi yang paling bahaya itu dia suka menyebarkan membocorkan rahasia dari orang Islam kepada orang-orang kafir termasuk orang-orang kafir di Mekah. Ya, karena tujuannya adalah ingin supaya Islam itu dihancurkan. Tetapi nggak pernah berhasil kayak gitu. Baik ketika orang Islam itu sedikit maupun sudah banyak. Abdullah bin Ubay al-Munafiki yang munafik. Wa ashabihi dan sahabat-sahabat dari Abdullah bin Ubay. Karena punya kelompok. Ketika dibawa ke perang Uhud pun dulu itu juga sebanyak 300. Yang berangkat 1000 tetapi di lapangan tinggal 700. Yang 300 kemana? Membelot. Nah, dan ini parah itu ya. Membelot. Wa ashabihi waja'alahu dan menjadikan siapa waja'alahu minhum siapa Bismillahirrahmanirrahim minhum waja'alahu dan menjadikan siapa kita Abdullah bin Ubay ashabihi waja'alahu minhum min kaitu dhahiri min kaitu dhahiri waja'alahu dan menjadikan siapa siapa Abdullah bin Ubay dan siapa Allahu kepada Abdullah bin Ubay minhum dari munafikin min kaitu dhahiri dari segi zahirnya dari secara lahir. Jadi orang itu ya hanya bisa menjadikan orang itu munafik atau tidak itu hanya secara lahir. Kalau batin itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Termasuk hukum-hukum yang dijalankan itu adalah hukum-hukum yang diputuskan secara lahir, bukti-bukti nyata. Tapi kalau cara batin itu tidak. Wallamu adapun lam, layu batian fil fi'li di dalam fi'il, layu batian itu lil qasami untuk qasam. Sungguh-sungguh ada orang yang melambat. Fa inna sobatkum, maka ketika menimpakum kepada kalian semua apa musibatun musibah, kaqatlin seperti terbunuh, wajimatin dan hancur. Qala maka berkata siapa man qad an'ama sungguh telah memberi nikmat siapa Allah alayya kepada saya idlam akun karena tidak ada siapa saya itu mahum bersama-sama dengan pasukan tadi siapa dengan bersama-sama dengan alladzina amanu bersama-sama dengan alladzina amanu mahum syahidan akan hadir hadiran artinya orang yang hadir wa usab maka dikenai musibah siapa saya. Jadi ketika misalnya seperti di Uhud ini orang Islam ini menerima kekalahan di Uhud. Maka orang-orang seperti itu lah untung saya itu tidak ikut-ikutan bersama-sama dengan mereka. Umpama saya ini ikut bersama mereka ya risiko bisa mati konyol saya. Nah gitu. Bisa mati konyol saya, nggak dapat apa-apa. Harta ghanimah atau rampasan perang tidak dapat, tetapi malah mati konyol. Ya untuk apa? Ya pilih hidup daripada mati. Ada orang yang seperti itu. Walain,
Terus wala in asabakum fadlun minallah. Dan sungguh jika lamun ada benam itu kosamun kosam. Sumpah. Asaba telah menimpakum kepada kalian apa fadlun anugerah minallahi dari Allah kafatkan seperti kemenangan wa ghanimatin dan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Kalau harta rampasan perang itu di Islam ini dibagi secara tertib, dikumpulkan dulu, baru kemudian dibagi. Surat Al-Anfal itu di juz berapa itu? Surat ke-8 Al-Anfal ya. Ada wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili in kuntum amantum billah. Annama ghanimtum sesungguhnya ghanimah kalian itu min syai'in fa anna lillahi khumusahu, maka untuk Allah itu seperlimanya. Inna khumusahu walir rasuli, seperlimanya untuk Allah, untuk Rasul, walidil qurba dan untuk kaum kerabat, kerabatnya Rasul, orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, sama masakin ibnu sabil dan ibnu sabil. Kalau yang lain itu kan itu seperlimanya ya. Kalau yang lain ya dibagi kepada seluruh pasukan itu. Memang itu sudah perjanjian ya, perjanjian. Maksudnya perjanjian kalau yang namanya menang perang itu dapat ghanimah, dapat budak. Nah, gitu. Budak yang laki-laki ya bisa diambil tenaganya, keahliannya, karena statusnya budak. Dan budak itu tidak boleh melarikan diri, termasuk dalam hukum Islam itu ada hukum melarikan diri itu ada. Tetapi kan lama-lama dihapuskan perbudakan itu. Demikian pula di sana juga begitu, orang-orang Islam juga dijadikan budak. Kalau Islam itu kalah, tapi akhirnya Islam itu kan menang. Budak yang Muslim itu seperti Bilal, ya seperti misalnya Zaid yang diangkat sebagai maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asabakum wala in asabam menimpa kepada kalian apa fadlun fadl atau anugerah minallah dari Allah. Jadi di sini ya yang namanya kalau kalian tertimpa musibah itu namanya asabah, musibah juga. Kerugian, malapetaka itu namanya musibah. Tetapi di sini fadl atau misalnya kemenangan itu juga kata-katanya menggunakan asabakum. Menimpa kepada kalian semua suatu fadl. Kamu tertimpa kekayaan, kamu tertimpa kemenangan, karena itu semua merupakan ujian. Ujian itu tidak hanya untuk orang yang gagal, tetapi ujian itu juga berlaku untuk orang yang sukses. Orang yang kaya itu kekayaan merupakan ujian. Orang yang hebat, yang pintar kepintaran merupakan sebuah ujian. Orang yang soleh kesolehan juga merupakan suatu ujian. Orang yang nakal, anak yang nakal itu juga merupakan suatu ujian dan lain sebagainya. Jadi sama, anunya itu sama, tugasnya itu sama. Maka tidak perlu ya kecil hati menghadap. Memang kelihatannya kalau sukses itu kelihatannya lebih enak diuji seperti ini. Enggak tentu, banyak orang itu karena kesuksesannya ketika diuji atau itu dianggap sebagai ujian maka dia tidak menyadarinya. Harusnya di dalam kesuksesan bisa dipakai untuk menghasilkan amal-amal soleh yang banyak, tetapi ini justru tidak digunakan. Berarti hilang, kesempatan itu menjadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kakotrin wa hazimatin. Qala maka berkata, mana tadi? Kafatkin wa ghanimatin layakulanna. Niscaya pada mengatakan siapa? Layaku lanna. Niscaya mengatakan siapa?
Kalau lan itu orangnya satu, tapi sungguh-sungguh. Kalau lun itu wawunya dibuang itu jamak, orangnya banyak. Ini memang bahasa Arab itu memang harus tahu asal muasalnya. Layakulan, nah, niscaya mengatakan sungguh-sungguh mengatakan ini dua ini penekanan daripada kosamnya atau taukidnya ini dua. Satu la yang ada di depan, yang kedua adalah nun taukid yang ada di belakang. Lan layakulan. Niscaya betul-betul berkata siapa man. Nadiman dalam keadaan menyesal ke alam yakun seperti tidak ada siapa man. Lafal ka'an itu mukhaffafatun mukhaffafah. An bukan anna. Kalau anna itu musakilah. Wa ismuhu adapun isimnya an itu maghdubun dibuang. Ai ka'annahu artinya seolah-olah seolah-olah sya'an atau seolah-olah man itu lam yakun tidak ada siapa man. Lafal yakun bil ya'i dengan ya wa ta'i dan tak takun boleh. Bainakum, takun kalau takun itu kamu, kalau yakun dia. Bainakum itu bainakum berada di antara kalian semua. Wa bainahu ka'alam yakun seperti tidak ada bainakum antara itu bainakum bainakum di antara kalian semua bainahu dan antara man apa mawaddatun suatu kasih sayang. Ma'rifatun artinya kenal, wasodakotun dan teman. Kalau menimpa kepada, kalau di antara kalian itu mendapatkan kemenangan. Nah, mereka itu dia mengatakan ka'alam yakun bainakum wa bainahu mawaddatun. Jadi karena kalian mendapatkan kenikmatan, dia itu menyesal juga. Sedih seperti orang yang belum kenal dengan kalian. Ya, ingin juga ikut-ikut memperoleh, tetapi tidak ada modal untuk kenal kepada kalian karena memang ketika berjuang tidak ikut serta. Wasadaqatan wahada adapun ini turajuan kembali ila qaulihi kepada ucapannya man qad an'ama sungguh telah memberi nikmat siapa Allah alayya kepada saya. Karena apa? Ketika dia tertimpa musibah, ketika orang-orang muslim tertimpa musibah, dia mengatakan Allah telah memberi suatu kenikmatan kepada saya dengan tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, giliran sekarang kalau orang muslimnya itu menang, maka dia menjadi bingung mau mengatakan mau menjadi satu nyatanya juga tidak ikut. Nah, seperti orang belum dikenal. Jadi itu merupakan suatu counter terhadap ucapan mereka qad an'amallahu alayya. Karena ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi tahu perangai dari orang-orang munafik itu seperti apa. I'taradha untuk dipalingkan bihi dengan ucapan tersebut atau qaul bainal qauli antara ucapan wa maqulihi dan tempatnya antara ucapan dia yang lalu ya wa maqulihi dan tempat ucapan yang sekarang ini bahwa adapun qaul itu ya laitani. Ya adapun itu lit tambihi untuk peringatan laitani mbok ya aku itu kuntu ada siapa aku itu mau bersama-sama dengan mereka. Nah itu dalam hatinya itu sangat berkeinginan, aduh seandainya saya bersama-sama dengan mereka maka saya ikut-ikut mendapatkan ghanimah. Saya kalau bersama-sama dengan mereka saya ikut-ikut mendapatkan harta rampasan perang. Sing dapatnya banyak loh ya harta rampasan perang. Coba kalau perang membawa unta atau kuda sampai ratusan ekor gitu. Loh, unta untuk perang, kuda untuk perang itu dipilih yang hebat-hebat yang harganya mahal-mahal. Taruhlah misalnya seekor unta harganya 50 juta. Kalau 500-an unta, bukan unta, kuda. Kalau sampai 500, berapa? Luar biasa kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau nggak salah Nabi itu berperang bisa sampai 27 kali, 7 kali mengalami kekalahan. Berarti 20, oh menang tuh. Menang, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqatun, di mana tadi? Laitani kuntu ma'hu fa'abuza, maka memperoleh siapa? Aku fauzan dengan suatu perolehan adiman yang besar. Saya kalau begitu bisa memperoleh keuntungan yang gede. Akhadu artinya mengambil siapa aku hadan akan bagian wafiron yang sempurna. Aku bisa memperoleh bagian yang banyak minal ghanimati dari ghanimah. Allah telah berfirman siapa ta'ala Allah Ta'ala fal yuqatil fi sabilillah, maka supaya berperanglah dia fi sabilillah. Kalau memang begitu, silahkan kalian ikut perang. Kalian kalau ikut pengen memperoleh ghanimah yang banyak, fal yuqatil fi sabilillah. Silahkan ikut berperang. Li'ilai idinihi, untuk meninggikan agamanya Allah. Alladzina, yaitu orang-orang banyak, yasyuruna, yang pada membeli siapa alladzina, ayabiuna, yang pada menjual siapa alladzina, al-hayata dunia, akan kehidupan dunia, bil akhirati, dengan akhirat. Jadi ini silahkan, ini dibalik, jangan menjual akhirat dengan dunia, tapi menjual dunia untuk akhirat. Akhiratnya dipakai untuk apa? Dunianya dipakai untuk modal memperoleh akhirat, gitu ya. Memang di mana-mana ada anjuran untuk mengorbankan jiwa dan harta dan jiwa. Al-adullukum ala tijar, ini suatu transaksi atau perdagangan. Maukah kamu saya tunjukkan dengan suatu perdagangan tunji kumin adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Tu'minu billahi wa rasulihi, pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, dengan harta dan dengan jiwa. Harta itu berarti ya pokok, ya penting untuk perjuangan. Tapi pentingnya harta itu untuk perjuangan. Harta itu menempati posisi yang sangat penting. Tetapi pentingnya harta itu adalah untuk perjuangan. Perjuangan yang macam-macam. Perjuangan memberantas kebodohan dan sebagainya. Perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan. Perjuangan untuk membangun tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Al-hayat dunia bil akhirati, waman, adapun barang siapa itu yuqatil, berperang siapa man fisabilillah, di dalam jalan Allah, fayuqtal, maka kemudian terbunuh siapa man, ayustashhad, artinya tersyahidi siapa man, au yaglib, atau mengalahkan siapa man, yadfar, artinya mengalahkan siapa man bi'aduwihi, dengan terhadap musuhnya man. Fasafa nu'tihi, maka akan atau bakal memberi siapa aku Allahi kepada man ajran, akan pahala adiman yang besar. Barang siapa, jadi itu masih berlaku ya aturan itu, walaupun terhadap orang munafik. Silahkan kalau mau langkah Anda kita perbaiki. Nah, silahkan berperang. Caranya adalah dunia disiapkan untuk bekal, untuk memperoleh akhirat. Nanti kalau kamu itu misalnya menang, ataupun kamu itu syahid di medan perang, kamu nanti itu akan memperoleh pahala yang besar. Tawaban artinya pahala jazilan yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddudaha mudalakan abada, wa madatha aba asalabi madat zamani, minhu tawabun falam taharab wa ma waqa'at, dubabatun abadan fi jismihi al-hasani, bi khalfihi ka'ama riyadun
ثبتت ولا يراد ربا منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعمت ولا يرى ظله بالشمس فضلي فهو قد علت قوما إذا جلسوا عند البلاد ذي شبيان بمغدادني هذه الغشائش محمد كن أمينا من شر نار وسرورات Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita selesaikan hari ini dengan baik. Semoga ini menjadi amal soleh kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, dengan mau melek di malam hari untuk ngaji, mau melek di malam hari untuk ngaji. Semoga ini termasuk bagian daripada perjuangan ya. Amin. Ya, semuanya. Kurang lebihnya minta maaf, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak? Ini saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.